Di dunia sepak bola, ada beberapa nama yang, ya, lebih dari sekedar pemain. Mereka menjadi sinonim dengan sebuah kota, sebuah klub, sebuah identitas. Selama 25 tahun, salah satu nama itu adalah Francesco Totti. Yuk, kita selami kisah seorang legenda yang memilih rumah di atas segalanya. Nah, ini pertanyaan dari Totti sendiri yang sebenarnya jadi inti dari legendanya. Gimana sih seorang pemain bisa dicintai sebegitu dalamnya oleh sebuah kota? Kisahnya menyimpan semua jawabannya. Bagi para penggemarnya, Totti itu bukan sekedar pemain sepak bola. Wah, bukan. Dia adalah seorang gladiator modern, seorang raja, sebuah ikon yang gak bisa dipisahkan dari identitas kota Roma itu sendiri. Oke, untuk memahami Totti, kita harus paham Roma dulu. Kota ini tuh terbelah dua oleh rivalitas sengit, AS Roma yang merah-kuning dan Lazio yang biru-putih. Nah, bagi Totti, pilihannya udah jelas sejak lahir. Keluarganya mewariskan cinta yang mendalam pada warna merah dan kuning. Sekarang, yuk kita beralih dari mitos ke sosok manusianya. Kisah ini dimulai di jalanan berbatu di distrik San Giovanni, tempat seorang anak laki-laki yang rasanya gak pernah bisa lepas dari bola di kakinya. Ini kata-kata Totti sendiri, cintanya pada Roma itu warisan, turun dari kakeknya, ke ayahnya, lalu ke dia. Jadi ini bukan sekedar jadi supporter, ini adalah identitas keluarga, darah dagingnya. Dan disinilah titik balik pertama dalam karirnya datang. Sebuah ketukan di pintu yang bisa saja membawa Totti ke jalan yang sangat-sangat berbeda. Coba bayangkan momen ini, para direktur dari salah satu klub terbesar di Italia, AC Milan, datang langsung ke rumah buat merekrut anak Anda. Mereka menawarkan uang yang sangat besar, tapi keputusan akhir bukan di tangan mereka, atau bahkan ayah Totti, keputusan ada di tangan ibunya. Dan jawaban sang ibu tegas, mi dispiace, no, no, maaf, tidak, tidak. Udah, cuma itu. Itulah akhir dari negosiasi transfer pertama Totti, sang bos sudah bicara. Ini adalah pelajaran yang Totti bawa sepanjang hidupnya. Sebuah prinsip yang akan diuji lagi bertahun-tahun kemudian, tapi fondasinya diletakkan hari itu juga di apartemen mereka. Rumah adalah segalanya. Tentu saja, loyalitas Totti nggak akan jadi legenda kalau nggak didukung oleh kejeniusan di lapangan. Dia bukan cuma simbol, tapi juga seorang pemenang dan inovator sejati. Puncaknya, tentu saja memenangkan Piala Dunia 2006 bersama Italia. Tapi, yang paling berarti bagi kota Roma adalah saat ia memimpin klubnya meraih Scudetto pada tahun 2001 setelah penantian panjang selama 18 tahun. Tapi hebatnya Totti itu lebih dari sekedar trofi. Warisan terbesarnya di lapangan mungkin adalah cara dia mengubah permainan itu sendiri, secara taktik. Awalnya, dia itu seorang trequartista klasik. Sang kreator, otaknya serangan. Tapi evolusinya nggak berhenti sampai di situ. Di bawah asuhan Luciano Spalletti, Totti jadi salah satu pionir peran false nine di era modern. Jadi, beda sama striker biasa yang cuma nunggu di depan, Totti justru mundur ke tengah, narik bek lawan keluar posisi, dan membuka ruang buat rekan-rekannya. Dia yang memulai serangan sekaligus menyelesaikannya. Jenius. Dan jangan salah ya, meskipun dia seorang kreator, Totti itu mesin gol yang luar biasa. Angka ini buktinya, 307 gol. Ini adalah rekor gol terbanyak untuk satu klub dalam sejarah Serie A. Gila. Nah, ini membawa kita ke jantung kisahnya. Momen ketika pelajaran dari ibunya diuji di panggung terbesar di dunia. 12 tahun setelah jadi profesional, Real Madrid datang memanggil. Ini bukan cuma klub besar biasa loh. Ini tim Galacticos, kesempatan buat menang lebih banyak trofi, dapat lebih banyak kejayaan pribadi. Jadi apa yang bakal dia lakukan? Dan sekali lagi, jawabannya ditemukan setelah ngobrol sama keluarganya. Kesimpulannya sama persis seperti belasan tahun sebelumnya. Rumah adalah segalanya. Menolak Real Madrid itulah yang mengukuhkan statusnya dari sekedar pemain hebat menjadi legenda abadi Roma. Tapi, jadi kapten selama hampir 2 dekade itu perjalanannya nggak mulus. Ada tekanan, ada momen-momen sulit, dan tentu saja ada hubungan yang sangat rumit dengan pelatih Luciano Spalletti di akhir karirnya. Jadi, apa yang diwakili oleh Francesco Totti hari ini setelah ia gantung sepatu? Yuk kita lihat warisan abadinya. Yang menarik adalah bagaimana kisah Totti terus berkembang. Setelah 6 tahun perseteruan publik, ia dan Spalletti akhirnya berdamai di sebuah rumah sakit anak-anak. Sebuah momen yang menunjukkan sisi manusianya dan pertumbuhan pribadinya. Pada akhirnya, ini dia poin krusialnya.
Di era sepak bola yang sangat komersial, di mana pemain pindah klub demi tawaran yang lebih baik itu sudah biasa banget, Totti adalah sebuah anomali. Dia adalah one club man, contoh nyata dari komitmen dan cinta sejati. Di luar lapangan, dampaknya juga terasa. Sebagai duta besar UNICEF, Totti menggunakan ketenarannya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia, memperkuat karakternya sebagai seorang panutan. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Di tengah perputaran uang dan transfer yang begitu masif, apa mungkin seorang pemain dengan talenta sebesar Totti akan memilih untuk mendedikasikan seluruh karirnya untuk satu klub, untuk kota kelahirannya? Mungkin tidak. Dan justru itulah yang membuat kisahnya begitu abadi.